Abang dulu dari Jeddah itu ke Makkah masuk dalam mobil ambulan. Terus abang dengar itu polisi nanya sama sawak, suara mayit. Buka pintu. Jadi abang dah jadi mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun. Kain katun gambar cemara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Memang cantik kain pelekat. Cakep. Kain pelekat dari Sumbawa. Memang hebat. Ini kantor Icat. Mikrofonnya sudah 2. Lebih bagus suara yang pertama. Itu hanya, kalau gitu pakai dua. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas mantun saja. Ada, saya pernah mendengar orang bilang, katanya, mohon maaf, kami orang Bugis Makassar tidak pandai itu main kata-kata, langsung action saja, tidak ada main pantun-pantun. Ternyata ungkapan itu tidak benar. Memang cantik kain katun bersampul pelekat. Kalau ada orang Bugis Makassar mau berpantun, tinggal datang ke kantor Icat. Buktinya kita beneran asli. Itu pembawa acara kita tadi kan asli dari Bugis Makassar kan, bukan pemain naturalisasi. Masya Allah, tabarakallah. Saya pertama kali berkeliling 2016-2017 dari mulai ujung Aceh sampai Sorong Papua. Tapi yang pertama kali menyambut saya secara institusi organisasi kekeluargaan alumni Al-Azhar itu adalah Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah Icat. Ini bukan karena saya ngomong di Icat terus saya bilang Icat. Nanti saya ngomong di Aceh saya bilang Icat. Masih ingat waktu itu kita di hotel, saya terus terang sangat haru biru, hampir meleleh air mata saya. Tak jadi karena ada tisu. Sambut saya di hotel waktu itu. Pada tahun berikutnya saya tidak lagi disambut di hotel, tapi dibawa ke sekretariat Icat. Dan kita sudah punya rumah, kita makan kambing waktu itu di bawah. Kemudian ketika melepas adik-adik ke Mesir, saya diminta lagi untuk melepas adik-adik di Icat. Dan hari ini peresmian gedung, pemotongan pitanya, saya diminta. Apa sebenarnya yang diinginkan Icat dari saya? Sebenarnya Icat mau memberikan pengajaran kepada saya. Wahai Abdul Somad, kita tidak melihat persaingan antara OIAA, tidak ada sikut menyikut antara Jati Jalinan Alumni Timur Tengah. Kita tidak lagi melihat KKS, KSMR, KMA, KMM, Kemas, tapi kita melihat ini adalah perahu-perahu yang sedang berlayar dalam lautan dakwah. Tujuan kita semuanya li'i'la'i kalimatillah. Jadi cerita tentang Icat ini, saya yakin dan percaya ini kamera menyala semua. Biasanya kalau kameranya kecil nih TikTok ya. Ditonton oleh adik-adik kita di Mesir, mereka berpikir nanti kalau pulang nanti apa yang akan kami lakukan.
kalian tidak usah pusing, tidak usah bingung, lakukan saja seperti yang sudah dilakukan Ica. Insya Allah kalian sukses. Dari mulai pohon ini, akarnya, batangnya, rantingnya, putiknya, pucuknya, bunganya, sampai buahnya, itu diurus oleh Ica. Dari mulai jamaah sampai yang tingkat intelektual, itu semuanya ditangani oleh Ica. Untuk masyarakat umum, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dari mulai almarhum Andre Gurutta Sanusi Baco sampai yang tadi malam saya ketemu di Masjid Kubah 99, itu adalah alumni Al-Azhari. Maka kepada seluruh Azhariyun di Jami'il Muhafazat wal Manatik wal Marakis, antum lazim menjadi ketua majelis ulama seperti di Sulawesi Selatan. Kenapa begitu? Karena mudah kita untuk konsolidasi, untuk komunikasi kalau kita sesama Azhar. Ketika saya bicara tentang alumni Azhar, kemudian duduk di samping saya ketua MUI, saya cerita tentang KKS, selesai kami duduk pas ambil foto, apa kata ketua MUI? Saya pendiri KKS. Ini untuk yang umum, untuk masyarakat. Bagaimana tingkat intelektual kampus S1, S2, LC, MA, doktor, profesor, itu juga diisi oleh alumni Al-Azhar. Tadi saya sebenarnya diminta oleh Kanda Al-Ustaz Dr. Andi Adrus supaya saya duduk di antara mereka. Saya takut bahan saya hilang, saya grogi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sup ekor. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah diapit 2 wakil rektor. Ini saya berdiri. Saking groginya saya lupa mengucapkan yang terhormat. Sama kita hormati Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, Kanda Al-Ustaz Ad-Doktor Al-Alimul Allamah Wal Muhaqqiqul Fahamah Faridu Dahrihi wa Wahidu Asrihi. Begitu cara menembus kesalahan. Prof. Amri, begitu juga dengan Fadilatul Ustaz Kiai Al-Hafiz Kiai Haji Syam, Mudir Ma'had Tahfiz Al-Quran, sahabat-sahabat kita tentu saja dari BSI, Masya Allah, Tabarakallah, memang cantik. Bunga cempaka di samping nasi. Kalau mau selamat dari neraka, cepat berpindah ke BSI. Masya Allah. Itu baru sumbangannya 25 juta. Kalau 100, 4 pantun. Ibu Ketua Dharma Wanita beserta seluruh anggota, saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena dari jilbabnya sudah tahu banyak ini anggotanya. Mudah-mudahan Ibu selalu bahagia, Insya Allah. Kalau Ibu bahagia, maka Pak Rektor beserta Civitas Akademika pun juga semua bahagia, dan nilai-nilai mahasiswa jadi A. Kenapa Ustaz Somad pagi ini cerah sekali? Karena saya sudah membanting segala kemurungan saya di Bantimurung. Dibawa oleh Ustaz Hasbi, kita melihat air terjun, lalu kemudian kita pun naik ke atas. Saya orangnya penasaran. Jadi waktu saya mau melihat ke atas itu, Prof, saya bilang, apa yang ada di atas? Kata guide saya tadi, gak usah naik ke atas, batunya licin. Tangganya licin gitu, nggak ada apa-apa di atas. Ya, orangnya penasaran, ayo kita naik ke atas, dia bilang. Naik ke atas, ternyata tangga tidak licin. Bagus. Terus bilang kita naik ke atas, itu guanya agak seram katanya. Saya semakin seram, makin penasaran. Saya lihat ternyata guanya bagus sekali, batunya bercahaya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Gayat saya itu namanya Ustaz Hasbi. Jadi jurus-jurus di Saudi itu dia bawa. Gak usah ke Jabal Magnet Bu, sana tuh kata jamaah. Ya udah kalau gitu gak jadi gitu. Kalau sama kita pernah kan sesama gaib.
Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kita naik semua dan kita bahagia. Kebahagiaan saya adalah ketika bertemu dengan kawan-kawan. Kemanapun saya pergi, saya selalu minta supaya kumpul 10-5 menit kebahagiaan. Ada beda usia itu beda standar kebahagiaan. Dulu waktu zaman-zaman kuliah itu lebih pada materi. Kita bahagia itu kalau dapat musyahadah. Sampai sekarang. Saya ingat sekali itu diajak sama senior, ayo kita ngambil musyahadah. Ya, kami pun naik taksi lah, iuran 5 pon naik taksi. Sampai di tempat musyahadah itu buka pintu, kantornya hebat, salaman, masing-masing dapat 1 bungkus kurma. Pulang jalan kaki dari kantor itu ke rumah, la salam wala kalam. Memang di umur-umur itu kita melihat materi. Tapi kalau sudah yang sekarang-sekarang ini, kebahagiaan kita itu adalah ketika bisa duduk bersama, ngobrol-ngobrol. Kemarin ke pesantren Mambangun Ulum, Ustadz Dr. Abdul Hakim Jurumia. Kita bisa duduk bersama, kita makan, kita ketawa. Itulah kebahagiaan. Anak pernah ke satu kota. Ustadz, senior kita, kakak kelas kita, Ustadz gak jumpa dulu di Mesir. Dia sedang sakit, terbaring di kamar, mohon maaf kaki sudah menggitar, nak diabetes. Lalu kemudian kami pun datang. Sampai di kamar kami cerita. Kata keluarga jangan lama-lama, beliau sakit berat. Setelah ngobrol saya lihat 1 jam kami ngobrol di dalam. Dia cerita seakan tidak ada penyakit, bercerita tentang Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisah, cerita tentang Ramsis, cerita tentang Mahathir Kitor, cerita tentang semua cerita. Dan tidak ada pakai bahasa Indonesia, amiyah alatul. Seakan sehat. Dia duduk dari tempat tidurnya, dia ajak ke ruang tamu. Sampai istri dan anaknya heran. Ternyata begitulah memori membuat kita sehat. Jadi kalau mau sehat, sering-seringlah berkumpul dan bersama. Saya sudah membuktikan. Anda? Alhamdulillah. Jadi kalau untuk masyarakat umum, dai, alhamdulillah, Azhariyun masuk ke semua sektor pengajian. Azhariyun yang qasimuna ila iddati aqsamin. Ada namanya Azhari Da'wi. Mereka ini ashabul manabir, dari mimbar ke mimbar. Ada namanya Azhari Siasi. Ini saudara kita yang di partai-partai politik, jargonnya hak sotak tadkhul jannah. Ada namanya Azhari Tijari. Saya termasuk, saya terus terang waktu belajar dulu ada juga masuk Tijari. Waktu pulang umroh bawa tip juga 4. Dibeli di Kornes, dibungkus dulu plastik, baru dijual di. Saya pura-pura lupa supaya yang lain jawab. Saya sedang ngetes, orang ini tahu nggak tempat jual angka apa. Jadi setelah pulang itu yang dikatakan oleh Kanda tadi, bahwa jangan samakan antara kita dengan saudara kita yang serumpun mahasiswa Malaysia. Beda. Malaysia itu datangnya diberangkatkan kerajaan, ditanggung tiketnya, sampai di Hai Ashir disediakan imarah. Ada imarah Selangor, ada imarah Kelantan. Kita melobi tuan rumah untuk turun harga rumah. Luar biasa. Mereka itu datangnya diantar, pulangnya diantar, datangnya dijemput. Saya Abdul Somad datang sendiri, pulang sendiri. Itu makanya saya kalau ceramah di mana-mana, ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, memang saya kasih. Bapak bupati, bapak gubernur, 10 tahun 2 periode kalian menjabat. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Kalian tidak meninggalkan apa-apa. Kalau kalian mau mendapat amal jariah, kirim adik-adik saya dari kabupaten ini ke Al-Azhar. Banyak panitia. Ustaz, ini kan nggak ada dalam baliho. Kenapa Ustaz membalaskan sakit hati saya dulu nggak dapat beasiswa? Alhamdulillah, beberapa bupati mengirim, beberapa mereka mengerahkan Basnas.
Itulah yang bisa kita lakukan untuk adik-adik kita. Jadi kalau saya lihat Icat, semua dari mulai bawah sampai ke atas itu digarap oleh Azhariyun. Dari mulai majelis ulama sampai ke tingkat wakil-wakil rektor, sampai rektornya nanti insya Allah, sampai kemudian pada level Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kita tahu Jam'iyah Diniyah Islamiyah akbar jam'iyah di Indonesia, 16 miliar, lebih banyak dari penduduk negara tetangga, dan itu dipegang di Sulawesi Selatan oleh Azhari. Itu maka kalau orang heran, kenapa Ustaz Abdul Somad itu di Sulawesi Selatan di mana-mana dikawal oleh Banser? Orang nggak tahu. NU Sulawesi Selatan Azhari, maka saya dikawal Banser. Kalau mau Ustaz Abdul Somad ini selamat di mana-mana, maka ketua Banser mesti Azhari. Mahmah talabna fil afkar ittafaqna fil azhar. Mahmah talabna fil qaul ittafaqna fil ful. Itu Ustaz dapat dari mana? Itu dari karikatur harian Ahram. Jadi kalau kita sudah sesama Azhari itu, insya Allah, maka semua ini mesti direbut. Ini tidak lama lagi tahun-tahun politik. Saya tidak tahu peta politik di Sulawesi Selatan, tapi bagi teman-teman saya kasih tahu. Kamu, pengajian kamu, siapa yang sering datang caleg, cagup, cabuk, cawaku yang datang pengajian kamu, siapa yang sering datang? Si Anu sering datang, dekat terus. Kalau di pengajian kamu siapa yang sering datang? Si Anu Paus, datang terus. Kalau yang ini datang, kawal terus. Siapapun nanti yang jadi, bendera Azhari tetap berkibar. Begitu. Jangan sampai ketika dia jatuh, Azhar ikut jatuh. Jangan. Bahwa dia berbeda dengan saya, maafi muskilah. Tapi Abdul Somad itu laisa minni. Enggak apa-apa, jelekkan aja. Tapi ketika kita kumpul di kantor Icat, kita dekat. Inilah namanya siasat. Jangan takut dengan siasat. Jangan sampai seperti ucapan sebagian orang, a'udzubillahi minas siyasah wa man sasa wa yususu wa sa'is wa masus. Kalau kita tidak bersiasat, maka kita tidak dapat. Tapi kalau kita sudah dekat, memangnya kalau kita dekat dengan gubernur, dekat bupati, dekat wali kota, kita dapat apa? Usahakan yang 5 ini mesti direbut. Yang pertama, bank syariah. Supaya apa? CSR-nya mengalir. Buktinya tadi sudah mengalir 25 juta. Itu baru DP. Nah, yang kedua, Basnas mesti dipegang Azhari. Kenapa bank CSR? Makanya adik-adik kita mesti diikutkan pelatihan di Jakarta supaya bisa punya SIM. Adik-adik kita ini bisa nyetir, cuman SIM tidak punya. Usul fikih, hafal qawaidul fikih, hebat semuanya, nilainya mumtaz. Tapi kita belum sertakan dia pelatihan sehingga tidak bisa diangkat menjadi DSN Dewan Syariah Nasional, DPS Dewan Pengawas Syariah. Maka kita sertakan. Maka adik-adik kita mesti duduk di bank supaya duit CSR mengalir, mesti Azhari duduk di Basnas supaya apa? Supaya yang ketiga ini, Masjid Raya, Masjid Agung mesti dipegang oleh Azhari. Bagaimana kualitas? Sekarang kita mengamuk, masjid ini kenapa diambil begini? Kalau masjid itu diambil oleh NU, hilang sendalnya. Kalau masjid itu diambil oleh Muhammadiyah, hilang kunutnya. Tapi kalau masjid itu diambil Salafi, hilang semuanya. Ainal Azhariyun. Azhari mesti mengambil Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Jami mesti dipegang oleh Azhari. Dari mana uangnya? Uangnya dari CSR dan dari Basnas. Ini. Lalu kemudian apa lagi yang dipegang? LPTI. Kita belajar tafsir, qiraat, huffaz kita begitu banyak. Ini sudah banyak. Sahabat dari Kiai Syam, guru saya di Medan, namanya Ustadz Fadlan, menulis tentang problematika MTQ.
Karena permainan di MTQ ini luar biasa. Ada salah seorang kecamatan juara 1, kabupaten juara 1, provinsi juara 1, nasional juara 1. Ketika akan dibawa ke Maroko internasional, bermasalah di imigrasi. Kenapa? KTP-nya banyak sekali. Pemain naturalisasi. Semua bupati mau menang di musabaqah, akhirnya mencari pemain-pemain juara, dinaturalisasikan, dibuatkan KTP dan KK-nya, sehingga dia diklaim. Kalau Azhari yang memegang itu, tidak akan terjadi. Tapi nggak tahu juga ya. Soalnya Azhari ini jangankan KK KTP, paspor Thailand pun bisa. Tolong kalau mendengar kata-kata Ustaz Somad jangan merasa tersinggung. Karena saya nggak tahu siapa yang pakai paspor Thailand itu. Ada dulu. Jadi kita kan ngambil tasdik ini susah. Ngambil tasdik itu susah sekali. Tapi ini kawan setiap mau pergi umroh haji dia punya tasdik terus. Akhirnya saya penasaran, saya tanya, kok bisa dapat tasdik terus? Ternyata pas tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 dia bawa ambil ke Su'un Tulab tasdik sebanyak-banyaknya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 dia sengaja tunggu tanggal itu untuk ngambil tasdik. Kenapa? Mudah dirubah, nggak terpikirkan oleh kita. Itu maka beda Azhari Malaysia dengan Azhari Indonesia. Tingkat kecerdasan itu di atas rata-rata. Saya menyangka itu hanya pas yang rombongan saya yang minal mutaakhirin yang tahun-tahun 98. Saya 98 sampai 2002. Sampai akhirnya suatu ketika ketemu dengan senior Fok Khalis di atas Isrin sana. Jadi pas acara musabaqah tilawatil Quran, habis musabaqah kami pun pulang ngobrol-ngobrol minum kopi. Jadi anak tanya lah, mohon maaf ya Kiai Bang, ya abang dulu ada takhalluk nggak? Kita takhalluk pergi umroh, habis umroh Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah di Munif Kargo, di Amudi, baru pulang lagi ke Makkah. Jadi anak tanya, di zaman abang dulu kayak gitu? Dia ketawa, sebelum cerita senyum. Kenapa abang senyum? Abang dulu dari Jeddah itu ke Makkah masuk dalam mobil ambulan. Terus abang dengar itu polisi nanya sama sawak, suara mayit. Buka pintu. Jadi abang udah jadi mayat di belakang. Ternyata abang tuh lebih parah lagi. Itu makanya kalau saya disuruh sampai sekarang, kalau saya disuruh pembekalan supaya jamaah jangan pakai visa ziarah untuk haji, itu merasa menendang ke dalam. Malah di Masjid Kuba 99 kemarin saya doakan semua, semoga saudara kita yang visa ziarah dan biasa umal bisa melaksanakan haji. Amin, kata jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sedang menasehati abang-abang saya, kakak-kakak saya. Saya hanya sekedar bercerita nostalgia, dan kalau mau diberi judul, ini campur-campur ini. Tapi kalau mau diberi judul nanti yang mau mengupload ini ke YouTube, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita? Tolong Azhari fokus untuk yang tingkat grassroots, akar rumput, rebut MUI, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Untuk yang tingkat kampus-kampus, dari mulai ketua jurusan sampai dekan, sampai wakil rektor, hari ini bangga sekali. Mohon maaf, waktu saya duduk di tengah tadi sudah diambil foto. Ambillah foto. Itulah untuk bahan upload saya nanti di Instagram. Protokol pembawa acara kita, guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau beliau keliru harus diluruskan. Tadi beliau mengatakan Abdul Somad Instagramnya 2 juta, yang betul itu 9 juta. Beliau sebetulnya mancing aja itu. Maksudnya yang belum follow ya tolonglah follow. Apalagi ibu-ibu dari UIN, mahasiswanya kan banyak.
Suruh ibu setiap masuk kelas suruh mereka follow semua. Follow. Yang follow A, yang tidak follow C minus. Nah, jadi dari bawah sampai ke atas ini mesti kita rawat. Kalau tidak kita rawat, habis ini pondok tahfiz. Belajar di Al-Azhar itu ilmunya ilmu langit. Bayangkan di Usuluddin kita belajar mantik, paham nggak paham hafal. Milal wan nihal, luar biasa itu. Saya waktu bimbingan sama Milal wan nihal senior. Abdul Somad, kamu sebagai mahasiswa baru, bimbingan Milal wan nihal dengan saya. Di sini kita mesti disiplin. Jam 8 besok pagi datang ke rumah saya. Jangan terlambat. Siap kamu. Beliau KPMJB Jawa Barat. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Jam 8 saya datang. Saya ketuk pintu. Nggak ada satupun yang bangun. Mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Jadi semua pokok kayu ini dari mulai akarnya, dahannya, pucuknya. Pondok-pondok pesantren dipegang Azhar. Apa pondok pesantren terbesar di Sulawesi Selatan? 2, As'adiyah dengan DDI Mangkoso. Dua-duanya dipegang oleh Azhar. Andre Guruta, Farid Wajdi, Masya Allah, tabarakallah, orang tua kita. Jadi dari mulai pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis ulama, sampai ke tingkat kampus, Azhari yang pegang. Ini contoh yang diperlihatkan Ican. Maka kekeluargaan-keluargaan yang lain, OIAA, Jati, dari mulai Aceh, KMA, turun ke Sumatera Utara, HMM, turun ke Riau, KSMR, turun ke Jambi, KMJ, turun ke Sumatera Selatan, Kemas, turun ke Jakarta, KPJ. Mana kalian? Misalnya Abdul Somad ini membetul-betulkan? Enggak, sekedar tantangan saja. Supaya apa? Supaya kita ada persaingan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nih, sekretariat. Kalau dibawalah alumni Azhar kemari, matanya ditutup dari airport Sultan Hasanuddin Makassar, walaupun letaknya di Maros. Begitu turun dari airport, tutup matanya, bawa ke sekretariat Icat, gedung dakwah Icat, sampai di sini buka matanya. Setelah itu buat video pendek, tanya dia, coba kamu lihat baik-baik, kamu sedang berada di mana? Dia akan menjawab, ini di Hotel Bintang 5 Convention Hall. Sekarang begitu banyak alumni Al-Azhar buat acara melepas mahasiswa ke Mesir, nyewa di hotel. Hotel ini punya siapa? Uangnya kemana? Saya terus terang kalau acara-acara di hotel ini agak kurang setuju. Kenapa? Saya pakai peci, pakai sorban, pakai koko, masuk ke lift. Di situ ada orang yang bajunya belum selesai dijahit, ada resleting belum dipasang. Tapi kalau kita buat, saya berharap semua OIAA provinsi, semua Jati, semua ikatan alumni Timur Tengah, kita doakan bersama, motivasi bisa punya gedung dakwah seperti Icat yang ada di Sulawesi Selatan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ustaz Abdul Somad di Riau bagaimana? Ustaz Abdul Somad kalau di Icat di Sulawesi Selatan diundang, dibawa oleh Icat ke sana kemari melepas adik-adik. Saya termasuk bukan yang senior, bukan pula yang junior. Posisi saya agak-agak berbau Mu'tazilah, manzilah bainal manzilah. Senior-senior, kholis masih banyak. Adik-adik yang baru pulang juga masih banyak. Saya berada di pertengahan. Saya tidak bisa merangkul semuanya. Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Maka akhirnya saya beberapa adik-adik berkumpul semuanya sebanyak 35 orang. Akhirnya kami membuat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang selama ini kita ceramah ke masjid-masjid, sekarang kita rubah pola. Adik-adik, sekarang kita rubah. Kita kemana bang? Kita ke rumah orang-orang kaya yang kira-kira tanahnya banyak dan limit waktu hidup dia tak lama lagi.
Ini kita sudah bolak-balik ke masjid-masjid, kita udah sering. Akhirnya adik-adik Azhariun mendata syarat-syarat yang tadi. Akhirnya mereka data, pas saya kosong di rumah, anak kosong di rumah 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari kami keliling. Alhamdulillah banyak sekali dapat anak. Assalamualaikum Pak Haji, kami dari alumni Al-Azhar membuat yayasan namanya Tabung Wakaf Umat. Ini tanda tangan kami bahwa ini fakta integritas. Kalau kami mati ini nanti akan kami wariskan ke adik-adik kami. Ini dikelola oleh orang-orang yang amanah. Al-Azhar ini cirinya 3, akidahnya Ahlus Sunnah Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami semua adalah orang-orang yang Pak Haji percayakan. Alhamdulillah akadlah. Dalam prinsip menerima tanah jangan pernah husnuzwan, mesti su'uzwan. Karena kalau husnuzwan sudah banyak Azhariun terima tanah, bangun kelas, bangun asrama, bangun masjid, setelah santri 1000 ditarik tanah. Jangan sampai terulang. Kami tidak mau terulang. Begitu dia mau, kita langsung akta ikrar wakaf. Boleh Pak Haji kita besok panggil Pak Kua? Oke, alhamdulillah. Yang paling khawatir istrinya. Nanti cerita Kua, kita jelaskan, Ibu, ini Pak KUA untuk akta ikrar. Oke. Akhirnya kita akad. Saya serahkan tanah ini kepada alumni Al-Azhar yang tergabung dalam Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya terima, kami sebagai nazir wakaf, ya, sah, tanda tangan. Akhirnya surat akta ikrar wakaf dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk dialih nama. BPN pun ngecek, ternyata surat ini tumpang tindih 5 surat bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ternyata tanah itu kami cek ke BPN bermasalah. Karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Kenyang kami dapat tanah begini. Itulah maka saya minta dengan Ustaz Asbi, tolong bawa saya ke Bantimurung untuk membantai, menghancurkan kemurungan. Tadi kami terus ngobrol dengan petugas di sana dari Departemen Kehutanan. Ini Pak Ustaz, namanya Bantimurung. Banti artinya air, murung artinya bergemuruh, tapi ada makna lain. Ini adalah Bantimurung, membanting kemurungan. Jadi nanti Bapak kalau turis datang gimana Bapak menjelaskan? Dia terdiam. Saya bilang mudah aja, istilahnya break bad mood. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah beberapa kali kena prank, kami dapat tanah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dapat tanah, lalu kemudian setelah dapat tanah itu, bismillah, letakkan batu pertama, rumah guru jadi, aula jadi, tempat pertemuan jadi, asrama pun jadi. Kemarin saya tanya adik kelas yang jadi ketua yayasan, saya salah seorang pembina. Saya tanya, berapa kita dapat duit semua adik-adik? Tunggu ya Bang, kita hitung semua. Dari sejak 6 Juni 2020 sampai Juni 2021, alhamdulillah tidak ikut tanah, hanya duit yang masuk semuanya 55 miliar. Tidak pernah bawa proposal ke bupati, gubernur, wali kota. Karena saya bilang jangan. Kenapa jangan? Karena khawatir nanti kalau dia kasih duit pas pilkada dia minta saya jadi jurkam. Saya takut. Kalaupun mau ngasih transfer aja. Jadi dari mana duitnya ini datang? Melalui postingan-postingan di Instagram. Nama yayasannya Tabung Wakaf Umat, nama pondoknya apa? Nama pondoknya cocok kita ambil Bang. Saya bilang ketika Syekh Soleh Al-Ja'fari, Imam Masjid Ja'far di samping Al-Azhar lewat, melihat ada galian tanah di Masjid Al-Azhar, waktu itu ada tarmim. Apa kata Syekh Soleh Al-Ja'fari? Hadzat turab yasjudu fihi awliya Allah. Untuk mengambil barokah Azhar, maka kita beri nama
lembaga ini namanya Ma'had Nuril Azhar. Akhirnya untuk mengambil natabarraku bi barakatil Azhar. Ini pun saya ceritakan at-tahaddus bin ni'mah supaya apa? Supaya adik-adik yang pulang nanti tahu dia apa yang mau dibuat. Semua adik-adik yang pulang dari Mesir, saya bilang jangan langsung pulang ke kampung, tapi magang dulu 6 bulan. Belajar bagaimana cara buat yayasan, bagaimana buat izin sekolah, bagaimana nyusun kurikulum, bagaimana sistem pondok pesantren, bagaimana digital fundraising, bagaimana sosial media, baru pulang ke kampung. Jangan begitu pulang dari Mesir langsung pulang ke kampung, khutbah 2 kali, hari Jumat yang ketiga menghilang karena takut disuruh khutbah ketiga bahan sudah habis. Ustaz cerita tentang siapa? Pengalaman pribadi. 1 bulan saya di kampung, kata mak saya, pergilah kau ke kota. Kenapa mak? Telingaku sudah peka, tetangga sudah mulai nanya. Jadi jangan sampai adik-adik kita mengalami seperti itu. Alhamdulillah sudah 3 angkatan kita lepas. Pesan saya, adik-adik kita yang akan berangkat ke Mesir, tolong diberikan bekal. Yang akan pulang dari Mesir, magang dulu 6 bulan. Sudah 3 kali keberangkatan, kita berikan bekal. Bekalnya saya tak banyak-banyak. Adik-adik yang mau berangkat, kalian sukses 5. Yang pertama, sukses tadi, LC, MA, doktor. Yang kedua, sukses talaqi. Juli, Agustus jangan pulang. Hatamkan Sahih Bukhari, hatamkan Sahih Muslim, hatamkan Sunan Nasa'i, hatamkan Sunan Tirmidzi, hatamkan Sunan Ibnu Majah, hatamkan Muwatta Malik, hatamkan Sunan Darimi, hatamkan Musnad Ahmad bin Hanbal, hatamkan Matan Takrib Fathul Qarib. Yang ketiga, sukses metodologi. Belajar bagaimana tarekat berzikir, karena Indonesia suka yang zikir-zikir, solawat-solawat. Belajari bagaimana tahsin Al-Quran, makharijul huruf. Jangan lupa, kalian sibuk di Usuluddin belajar takhrij hadis, takhrij hadis. Setelah ke kampung ternyata masyarakat bukan minta takhrij hadis, tapi minta takhrij jin. Ya Al-Azhar sibuk belajar takhrij hadis. Sampai di kampung orang nggak ngerti takhrij hadis. Yang diminta ruqyah. Maka pedalami ruqyah di sana, belajar zikir, belajar ta'limul lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Sukses studi, sukses talaqi, sukses metodologi, sukses komunikasi. Komunikasi ini 2. Yang pertama tulisan. Dulu zaman kita ada terobosan, maka sukses menulis. Kemudian sukses komunikasi ngomong. Memang kita di Mesir tidak bisa khutbah, karena kita tidak seperti saudara kita yang tinggal di Makassar, Jakarta, tinggal di masjid, khotib tidak datang bisa menggantikan. Tapi sekarang sudah ada medsos, kalian tinggal bawa kamera, buat video-video pendek. Terserah kalian mau buat channel apa. Channel apa yang mau dibuat? Channelnya saya fokusnya ke kubur-kubur aja Ustaz. Kubur Imam Dasuki, kubur Said Ahmad Badawi di Tonto. Buat nama channelnya Hatta Zurtumul Maqabir. Kubur Imam Jalaluddin As-Suyuti, kubur Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kubur Imam Al-Busiri. Itu semua ada peminatnya. Kamu hobinya apa? Saya hobinya ini tempat-tempat bersejarah di Mesir. Buat itu semua, dari mulai Qal'ah sampai kepada Al-Azhar, Masjid Husain, masjid-masjid saja penuh sekali. Tinggal hobi. Biasakan komunikasi untuk melatih bicara di depan orang banyak dengan kamera pendek. Nanti kalau sudah ada 20 video, saya akan viralkan videonya melalui endorse. Saudaraku dimanapun berada, Anda tertarik untuk jelajah makam-makam di Mesir? Silakan tonton channel Hatta Zurtumul Maqabir. Subscribe, like, share, and comment. Yang kelima adalah sukses organisasi. Aktif di PPMI, aktif di KKS, itu semua. Mana tahu nanti pulang tiba-tiba jamaahnya banyak, diajukan orang jadi gubernur, nggak canggung lagi untuk ADART karena sudah biasa berdebat. Apalagi kalau kita aktif di organisasi di Mesir, itu luar biasa. Kenapa orang organisasi di Mesir itu aktif sekali? Rebutan temus, karena jatah ketua di situ. Ini semuanya amat sangat penting. Saya tidak menggurui kakak-kakak saya, abang-abang saya hanya sekedar bercerita.
Apa yang ada dalam pikiran saya pelong lepas sudah, ditonton oleh adik-adik kita nanti, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nama-nama yang tidak saya sebutkan saya amat sangat mohon maaf karena satu dan lain hal. Insyaallah semuanya barokah. La tansawna min husni da'watikum. Jangan pernah melupakan Abdul Somad dalam doa-doa kakak-kakak sekalian. Kalau ada yang silap, ada yang salah, ada yang nggak benar, ada yang video yang melenceng, tegur. Kalau segan langsung melalui Ustadz Hasbi, melalui Ustadz Bunyamin, kirim. Ustadz Bunyamin, ini Abdul Somad ini salah ini. Lebih baik saya ditegur oleh kakak-kakak saya Azhariyun, adik-adik saya Azhariyun, daripada saya diolok oleh orang-orang di medsos. Itu permohonan saya. Terima kasih. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir Abdul Somad mengucapkan tahniah, selamat atas diresmikannya gedung dakwah Icat. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Bagi saudara kita yang sudah mewakafkan, inilah wakaf amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.